Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya Angel Peter Pam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu penyakit ikan cupang ya teman-teman. Untuk sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan notifikasi loncengnya teman-teman. Videonya jangan di skip ya teman, agar penyampaian informasinya jelas ya teman-teman. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita bahas aja ya teman-teman. Untuk jenis penyakit yang kita bahas kali ini adalah patah pinggang ya teman-teman, atau biasa disebut swim bladder. Secara spesifik, swim bladder bukan penyakit ya teman-teman. Nah, itu bisa dibilang kelainan ya teman-teman. Adapun hal yang menjadi penyebab terjadinya patah pinggang atau swim bladder pada ikan cupang, ada beberapa faktor ya teman-teman. Yang pertama itu faktor cacat genetik. Sebagian para breeder ada yang mengatakan cacat genetik itu terjadi karena inbreeding. Kalau menurut saya teman-teman, saya kurang setuju ya. Karena crossbreeding pun ada juga anakan ikan kita yang cacat genetik teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya juga mengalaminya. Saya pernah breed indukan, saya beli dari Tangerang, yang jantan ya, yang betinanya saya beli dari Medan dan saya kawinkan. Hasilnya ya ada juga sebagian yang cacat genetik. Nah, jadi bukan karena inbreeding aja ya teman-teman. Jadi kalau ikan cupang yang terkena cacat genetik, patah pinggang ataupun bahkan ada yang letter S, itu kebanyakan agak susah ya teman-teman untuk diobatin, bahkan ada yang permanen. Tapi apa salahnya kita coba, siapa tahu ada mujizat ya istilahnya teman-teman, bisa sembuh dan ikan kita sehat lagi. Faktor yang kedua, pola pakan ya teman-teman. Di sini kita bukan membahas jenis pakannya teman-teman, tapi bagaimana cara kita memberi makan ikan kita teman-teman. Terkadang kita memang kadang kelupaan atau memang sibuk teman-teman, jadi gak sempat kita ngasih makan ikan kita, yang membuat ikan kita menjadi kelaparan. Begitu kita beri makanan, si ikan akan makan banyak teman-teman, makan yang lebih. Hal itulah yang membuat perut ikan atau anak ikan kita menjadi penuh teman-teman. Di saat ikan akan berenang ke atas, akan lebih kesusahan teman-teman. Di saat bersamaan, ekor akan berusaha bekerja keras untuk berenang ke atas, dan saat itulah yang membuat kadang tulangnya jadi patah teman-teman, itu membuat patah pinggang. Oleh karena itu kita harus memberi makan ikan kita secara teratur ya teman-teman, jangan sampai kelaparan ya teman-teman. Faktor yang ketiga yaitu air ya teman-teman, terutama ketinggian air. Untuk berayak yang berumur 1 bulan ke bawah, ketinggian air itu harus kita setting, jangan terlalu tinggi ya teman-teman, karena ikan akan kesusahan berenang dari dasar ke atas. Itu karena burayak masih rentan ya teman-teman. Jadi direkomendasikan ketinggian air untuk burayak 1 bulan ke bawah itu 15 cm ya teman-teman. Kemudian saat pergantian air diusahakan air yang endapan ya teman-teman, karena ikan itu masih rentan ya, umur 3 bulan ke bawah masih rentan. Nanti kalau pH nya tidak stabil, ikan akan terkejut, trauma gitu tiba-tiba teman-teman. Tapi kalau umur udah 3 bulan ke atas ya, air yang nggak endapan pun nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi kalau untuk yang masih 3 bulan ke bawah, itu kalau bisa air endapan ya teman-teman, dan pH yang stabil. Oke teman-teman, demikianlah hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya patah pinggang pada ikan cupang kita.
Oke teman-teman, berikutnya saya akan tampilkan perbedaan antara ikan cupang yang normal dengan ikan cupang yang sudah mengalami patah pinggang atau swim bladder. Oke, tonton terus ya teman-teman. Oke teman-teman, inilah dia video perbedaan antara ikan yang telah mengalami patah pinggang dan yang masih normal ya teman-teman. Di sebelah kanan ini ikan yang udah mengalami patah pinggang ya teman-teman. Dia lebih sering di dasar, hanya sekali-sekali, hanya untuk bernapas, menghirup udara dia naik ke atas ya teman-teman. Ya bangkitnya susah ya lihat teman-teman ya. Dan ekornya tidak mengembang maksimal ya teman-teman. Beda dengan yang sebelah kiri, itu mengembang ya, dorsalnya pun, ekor semuanya mengembang ya. Itu ikan yang sehat ya teman-teman. Perhatikan ya teman-teman, dia lebih jarang berenang ya teman-teman ya. Kalau untuk sebelah kiri itu sehat betul ya teman-teman. Nah, perhatikan yang sebelah kanan, lebih sering di bawah. Ya itu susah ya teman-teman berenang deh ya. Oh ya teman-teman, ikan juga bisa mengalami patah pinggang karena eksiden ya teman-teman ya, jatuh ya. Pada waktu kita memindahkan, jatuh ke tanah, nah kita ambil kembali, dia mengalami patah pinggang. Bisa juga ya teman-teman ya. Makanya kita kalau memindahkan kita lebih hati-hati ya teman-teman. Kita coba ganggu lagi ya teman-teman, biar lebih sering berenang. Nah, ternyata dia tidak mau ya teman-teman ya, masih aja di bawah, di dasar aja teman-teman ya. Oke, dia berenang. Oke, ini untuk patah pinggangnya nggak terlalu parah ya teman-teman. Kayaknya ini bisa sembuh mungkin seminggu atau 2 minggu ya teman-teman ya, mudah-mudahan ya teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya saya akan membuatkan tampilan video bagaimana cara mengatasi ikan yang mengalami patah pinggang atau disebut swim bladder ya teman-teman ya. Oke, saksikan terus ya teman-teman, jangan di skip ya teman-teman ya. Oke, inilah video cara penanggulangannya ya teman-teman ya. Yang pertama, kita sediakan wadah soliter ya teman-teman. Kita buat air, ukuran tinggi airnya hanya pas tepat di atas dorsal sedikit ya teman-teman ya. Tujuannya agar ikan lebih fokus berenangnya, jangan terlalu paksa ya teman-teman ya, melatih tulang pinggangnya tidak bengkok lagi teman-teman ya. Jadi lama-lama nanti tulang pinggangnya jadi bagus. Yang kemudian kita tambahkan daun ketapang ya teman-teman. Air ketapang juga bisa, yang udah diekstrak ya teman-teman ya. Tujuan daun ketapang di sini karena airnya sedikit, jadi agar ikan nyaman ya teman-teman ya, jangan merasa terancam karena air sedikit. Untuk pakan kita usahakan pakan hidup ya teman-teman ya. Ya kalau bisa jentik nyamuk ya teman-teman, karena jentik nyamuk juga mengandung kalsium. Kalau tidak ada ya kutu air.
Tapi yang paling utama pakan hidup ya teman-teman ya. Dan untuk air dapat dilakukan pergantian air itu 2 hari sekali ya teman-teman ya. Nah, di sini kita agak lebih cepat mengganti air karena airnya sedikit. Nanti takutnya airnya tercemar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, demikianlah hal yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Saya berharap teman-teman memberi saya kritik dan saran di kolom komentar agar saya bisa lebih baik lagi membuat video untuk berbagi informasi. Jangan lupa subscribe, like, and share ya teman-teman. Oke, terima kasih.